Jemaat Tuhan yang saya kasihi dalam Kristus Yesus, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama kita. Allah mengetahui nama kita. Oleh sebab itu, jemaat Tuhan yang saya kasihi dalam Kristus Yesus, jangan pernah ragukan penyertaan Tuhan. Jangan pernah miliki alasan, argumen atas apapun yang telah Tuhan berikan bagi kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mulai ibadah kita pada hari ini. Mari kita bangkit berdiri. Di dalam nama Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus serta Roh Kudus, Pencipta langit dan bumi. Amin. Semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Haleluya. 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 Marilah kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kuasa, dengan penuh sukacita kami memuji dan meninggikan nama-Mu, karena Engkau setia menuntun perjalanan hari-hari kehidupan kami. Kiranya Roh Kudus memimpin kami yang bersekutu ini, menumbuhkan iman supaya kami tetap berpegang teguh kepada kepercayaan kami, bahwa hanya Yesus Kristus jalan keselamatan. Olehnya kami menjadi anak bagi-Mu. Berikanlah kepada kami kemampuan untuk merasakan kasih-Mu, sehingga kami dapat mengasihi Engkau dan sesama kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita bernyanyi. Pujilah Tuhan Sang Raja yang Maha Mulia. Dengan segenap hati dan jiwa, pujilah Dia. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 10 ayat 1 dan ayat yang kedua. Segala
Dengarkanlah hukum Taurat, yaitu firman Tuhan yang tertulis dalam 1 Tesalonika 5 ayat 15. Perhatikanlah supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat, tetapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Marilah kita bersama-sama memohon kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah aku melakukan firman-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Di muka Tuhan Yesus, betapa hina diriku. Ku bawa dosa-dosaku di muka Tuhan Yesus. Mari kita angkat lagu pujian dari Kidung Jemaat nomor 29 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Di muka Tuhan Yesus. Di muka Tuhan Yesus, betapa hina diriku. Ku bawa dosa-dosaku di muka Tuhan Yesus. Tersungkur karena dosaku, ku buka kerinduanku di muka Tuhan Yesus. Di muka Tuhan Yesus, ku insaf akan salahku. Bertobat kini hatiku di muka Tuhan Yesus. Di muka Tuhan Yesus, ku insaf akan salahku. Bertobat kini hatiku di muka Tuhan Yesus. Marilah kita bangkit berdiri. Kita berdoa untuk mengaku dan memohon keampunan dosa kita. Ya Tuhan Allah yang Maha Pengasih dan berlimpah kasih karunia, Engkau menghendaki agar kami mengasihi sesama seperti diri sendiri. Namun kami sering dengan sengaja menabur benih perselisihan. Hati kami sering dipenuhi iri, dengki dan dendam. Dalam kehidupan berjemaat kami juga sering lalai melakukan tanggung jawab untuk mendoakan serta menasehati sesama. Kami sering mengabaikan kehendak-Mu demi memenuhi kehendak serta keinginan kami sendiri. Ke hadapan-Mu ya Bapa, kami bersujud memohon keampunan dosa. Kasihanilah kami, ampunilah segala dosa kami. Di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dengarlah dan percayailah firman Allah. Janji tentang pengampunan dosa. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Allah telah mengampuni semua dosa kita oleh kasih karunia-Nya. Oleh karena itu marilah kita mewujud nyatakan hidup baru.
kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi. Kusuka menuturkan cerita mulia, cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Mari kita puji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 427 ayat 1 dan ayat 2. Dengarkanlah firman Tuhan yang menjadi nats bacaan minggu ini yang tertulis di dalam Roma 15 ayat 7 sampai dengan ayatnya yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Sebab itu terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Yang aku maksudkan ialah bahwa oleh karena kebenaran Allah, Kristus telah menjadi pelayan orang-orang bersunat untuk mengukuhkan janji yang telah diberikannya kepada nenek moyang kita, dan untuk memungkinkan bangsa-bangsa supaya mereka memuliakan Allah karena rahmat-Nya, seperti ada tertulis, sebab itu aku akan memuliakan engkau di antara bangsa-bangsa dan menyanyikan mazmur bagi namamu. Dan selanjutnya, bersukacitalah hai bangsa-bangsa dengan umatnya. Dan lagi, pujilah Tuhan hai kamu semua bangsa-bangsa, dan biarlah segala suku bangsa memuji Dia. Dan selanjutnya kata Yesaya, taruh dari pangkal Isai akan terbit, dan Ia akan bangkit untuk memerintah bangsa-bangsa. Dan kepadanya lah bangsa-bangsa akan menaruh harapan. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi. Bagi Yesus kuserahkan hidupku seluruhnya, hati dan perbuatanku pun waktuku miliknya. Kita angkat kembali pujian
dari Kidung Jemaat nomor 363 ayat 1 sampai ayatnya yang kedua. Marilah kita bangkit berdiri. Marilah kita mengikrarkan pengakuan iman kita bersama-sama dengan orang percaya di segala tempat di sepanjang zaman dan masa. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Kita bernyanyi. Tersembunyi ujung jalan, hampir atau masih jauh, ku dibimbing tangan Tuhan ke negeri yang tak ku tahu. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 416 ayat 1 sampai ayatnya yang kedua.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa dan kasih setia Tuhan Yesus Kristus menyertai hati dan pikiran kamu sekalian. Amin. Jemaat Tuhan yang saya kasihi dalam Kristus Yesus, yang menjadi nats khotbah kita pada minggu ini diambil dari kitab Kejadian pasal yang ke-12, dimulai dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-9. Kejadian pasal yang ke-12 dimulai dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapakmu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Abram membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan lalu sampai di situ. Abram berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikem, yakni pohon tarbantin di Mor. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Maka dirikanlah di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Sesudah itu Abram berangkat dan makin jauh ia berjalan ke tanah Negeb. Shalom. Jemaat Tuhan yang saya kasihi dalam Kristus Yesus, kalau kita berbicara mengenai kisah pemanggilan Abraham, mungkin dapat kita bandingkan dengan banyak orang yang pergi meninggalkan kampung halamannya, bahkan negerinya, untuk pergi ke suatu kota ataupun ke suatu negara. Mereka pergi karena kehidupan di kampung mengalami keterpurukan. Jadi mereka pergi karena ingin memperbaiki nasib hidupnya. Biasanya jemaat Tuhan sebelum mereka pergi, mereka sudah cari tahu lebih dahulu kemana mereka akan pergi. Mereka akan memilih kota ataupun tempat ataupun negara yang makmur, yang menjanjikan kehidupan yang lebih baik, yang memiliki banyak kesempatan untuk bekerja dan untuk mengubah nasib hidupnya. Rasanya tidak ada orang yang mau pergi tanpa tujuan yang sangat jelas. Hal inilah jemaat Tuhan yang sangat berbeda dengan si Abram. Memang kalau kita lihat mengenai kisah daripada pemanggilan Abram oleh Allah, memang kita tidak mengetahui bagaimana cara Allah memanggil Abram dan kenapa dia dipilih oleh Tuhan. Apakah dia orang baik
apakah dia orang jahat, apakah dia orang terpandang, apakah dia orang terhormat. Akan tetapi kita melihat Abraham lah yang telah dipilih oleh Tuhan untuk menyatakan kuasa, untuk menunjukkan keselamatan bagi setiap orang. Dalam kisah pemanggilan Abraham di pasal yang ke-12 ini, ternyata melalui pemanggilan Abraham oleh Allah telah dimuat sebuah hubungan, pemulihan hubungan antara manusia dengan Allah. Sebab di pasal yang ke-11 dan sebelumnya, murka Allah telah nyata di tengah-tengah dunia ini. Allah telah menghukum manusia dengan air bah, sehingga semua orang yang baik, yang jahat, yang memberontak di hadapan Tuhan, semuanya dimusnahkan oleh Tuhan melalui peristiwa air bah. Oleh sebab itu jemaat Tuhan, lewat pemanggilan Abraham oleh Tuhan, terjadilah pemulihan hubungan antara manusia dengan Tuhan, antara ciptaan dengan Tuhan, sehingga manusia bisa bersahabat dengan Allah, sehingga manusia bisa bersekutu di hadapan Tuhan. Jemaat Tuhan, siapakah si Abraham? Kalau dinyatakan lewat nats khotbah kita pada minggu ini, memang Abraham tinggal di kota Haran, kota yang terletak di antara dua sungai Efrat dan Tigris, sebuah daerah yang sangat subur. Abraham berasal dari keluarga yang cukup kaya, hidupnya berkelimpahan dengan harta, zona nyaman yang penuh dengan harta kekayaan yang melimpah dirasakan oleh si Abraham, tidak membuat Abraham menolak perintah Tuhan Allah. Oleh sebab itu jemaat Tuhan yang saya kasihi dalam Kristus Yesus, secara manusiawi sebenarnya Abraham dapat saja mencoba berargumen pada panggilan Allah, karena pada nats firman yang dinyatakan lewat nats khotbah kita ini, Allah berfirman, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapakmu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Abraham belum mengetahui ke negeri mana dia akan ditempatkan oleh Tuhan. Dia tidak mengetahui secara pasti tujuannya dari perintah Allah. Bagaimana keadaan kehidupan di tempat yang akan dia tuju, bagaimana suasana yang akan, daerah yang akan dia tuju. Memang ini sama sekali tidak diketahui oleh Abraham. Akan tetapi dia hanya yakin akan penyertaan dan tuntunan Tuhan. Oleh sebab itu jemaat Tuhan, panggilan perintah Tuhan kepada Abraham dengan kalimat pergilah dari negerimu. Kalau disebut pergi berarti panggilan untuk keluar dari kehidupan yang lama kepada kehidupan yang penuh dengan ketidakpastian. Seperti apakah kehidupan Abraham yang harus ia tinggalkan? Jemaat Tuhan yang saya kasihi dalam Kristus Yesus, Abraham ketika dia berada di Ur Kasdim, bahkan di kota Haran, ternyata Abraham semula tinggal di Ur Kasdim, kota yang berada di selatan Babilonia, adalah sebuah kota kafir sebagai pusat penyembahan berhala. Jadi kalau disebut kata pergi di dalam ayat yang pertama, itu merupakan gambaran bahwa Abraham harus meninggalkan penyembahan keluarga Terah kepada berhala. Karena memang selama ini keluarga, kehidupan daripada Abraham, memang mereka adalah penyembah berhala. Jadi di tengah-tengah rasa nyaman di negeri yang memberi kemakmuran itulah, Tuhan berfirman memanggil Abraham untuk pergi, meninggalkan negeri, meninggalkan saudara-saudara, dan meninggalkan orang tua ke negeri yang akan ditunjukkan oleh Tuhan kepada Abraham. Memang hanya cuma Tuhan yang tahu kemana Abraham akan dituntun oleh Tuhan. Oleh sebab itu jemaat Tuhan, memang bisa saja memang si Abraham ini beralasan untuk tidak taat akan perintah Tuhan. Abraham ini sebenarnya boleh saja menolak akan perintah Tuhan, sebab memang dia hidup di daerah yang sangat makmur, sebab memang dia memiliki harta yang sangat berlimpah. Akan tetapi cara yang dipilih oleh si Abraham, dia tetap yakin dan setia akan perintah Tuhan. Karena Abraham percaya jika Allah yang memerintahkan
berarti Allah telah mempersiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh Abraham. Jika Allah yang menyuruh, berarti Allah telah mempersiapkan segala sesuatu yang diinginkan oleh Tuhan. Oleh sebab itu, Abraham hanya menginginkan bagaimana memang penyertaan Tuhan di tengah-tengah kehidupannya. Oleh sebab itu, jemaat Tuhan, dikatakan dalam ayat yang kedua, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Inilah yang menjadi milik daripada Abraham pada saat itu. Karena bila Abraham memilih untuk pergi, maka janji berkat, diberkati dan menjadi berkat, menjadi milik daripada Abraham dan keturunannya. Mungkin jemaat Tuhan yang saya kasihi dalam Kristus Yesus, ada satu hal yang patut untuk kita contoh daripada kehidupan si Abraham. Kalau memang dia tidak pernah beralasan, berargumen akan pemanggilan Tuhan, akan suruhan Tuhan, atas apa yang telah dinyatakan oleh Tuhan bagi Abraham, demikianlah kiranya kita selaku orang yang beriman. Marilah kita setia akan perintah Tuhan. Jangan pernah membuat alasan apapun dalam kehidupan kita, terlebih ketika kita mau mendengarkan perintah Tuhan. Walaupun mungkin perintah Tuhan itu agak berat, agak sulit untuk kita lakukan, tetapi selaku orang beriman, marilah kita tetap setia untuk mendengarkan perintah Tuhan, untuk melakukan apa yang telah difirmankan oleh Tuhan. Yang walaupun dia hidup di tengah-tengah rasa aman, di tempat yang memberi kemakmuran kepada Abraham dan keluarganya, justru disitulah Tuhan Allah berfirman untuk memanggil Abraham untuk pergi meninggalkan negeri sanak saudara dan rumahnya, kepastian zona aman dan nyaman dengan harta kekayaan. Ternyata tidak membuat Abraham untuk menolak ataupun berargumen atas perintah Tuhan, sebab memang dia yakin di balik perintah Allah tersebut telah tersedia berkat yang melebihi dari apa yang dimiliki Abraham sebelumnya. Oleh sebab itu, inilah yang menjadi kunci keberhasilan Abraham dalam menjalankan perintah Tuhan. Oleh sebab itu, jemaat Tuhan yang saya kasihi dalam Kristus Yesus, janganlah bermacam alasan ketika kita dipanggil oleh Tuhan. Ada itu sebuah lagu rohani yang sering kita dengar, dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama kita. Allah mengetahui nama kita, Allah mengetahui di mana kita, tempat tinggal kita, beban kita, pergumulan kita. Allah mengetahui. Akan tetapi ketika Allah memanggil kita, kita harus setia. Kita harus mendengarkan apa yang telah dinyatakan oleh Tuhan. Jangan mengelak. Sebab memang Abraham, kalau kita melihat nats khotbah kita pada minggu ini, memang dia tidak memiliki argumen. Dia tidak memiliki berbagai macam alasan untuk menolak. Ternyata Tuhan memperhitungkan iman daripada Abraham. Dia memperhitungkan segala ketulusan, segala kebaikan yang telah dinyatakan oleh Abraham di dalam hidupnya. Oleh sebab itu, jemaat Tuhan yang saya kasihi dalam Kristus Yesus, apa hasil atas pilihan Abraham untuk setia pada perintah Tuhan? Dikatakan di dalam ayat yang kedua, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Ada dikatakan aku akan membuat namamu masyhur. Engkau akan menjadi berkat. Ternyata janji Tuhan selalu diikuti dengan berkat. Ketika memang kita setia kepada Tuhan, ketika memang kita memiliki iman kepada Tuhan, berkat Tuhan akan tetap kita rasakan di tengah-tengah kehidupan kita. Oleh sebab itu, jemaat Tuhan, selanjutnya dikatakan di dalam ayat yang keempat, lalu pergilah Abraham seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Ini adalah sebuah tindakan iman yang tidak sedikit pun meragukan janji Tuhan. Kita bayangkan umur 75 tahun berjalan puluhan kilometer, sedangkan kita berjalan yang ada di kota Batam yang masih berumur 40-50 tahun disuruh berjalan 5 km, 10 km, saya pikir sudah KO.
Tetapi kalau Abraham umur 75 tahun, dia pergi dari Haran ke negeri yang akan ditunjukkan oleh Tuhan. Ternyata tidak ada istilah lelah, tidak ada istilah capek. Ternyata dia betul-betul mengimani apa yang telah difirmankan oleh Tuhan. Artinya ini adalah tindakan iman yang tidak sedikit pun meragukan janji Tuhan. Kalau memang Tuhan berkata, aku menyertai engkau, ini harus kita imani. Orang Kristen, siapapun kita dan bagaimanapun keadaan kita, kalau memang kita memiliki iman yang kecil dan tidak sedikit pun meragukan janji Tuhan, pasti Tuhan akan memberkati, bahkan memberikan kehidupan yang luar biasa bagi kehidupan kita. Dan dikatakan, namamu akan termasyhur dan olehmu semua bangsa akan mendapat berkat. Bahkan dikatakan memang kalau kita lihat sebenarnya dalam nats khotbah kita pada hari ini, sebenarnya Abraham ketika memang dia berkeluarga dengan si Sarai, mereka belum punya anak. Tetapi Tuhan Allah berfirman, aku akan menjadikan engkau menjadi bangsa yang besar. Kalau memang kita berpikir secara logika, ini adalah sesuatu yang tidak mungkin. Berumur 75 tahun, Sarai pun sudah berumur 70-an tahun. Kalau secara manusiawi tidak mungkin memperoleh momongan, tidak akan pernah akan mendapatkan sebuah keturunan. Tetapi inilah jemaat Tuhan yang telah dinyatakan oleh Abraham. Dia setia, dia tetap taat akan perintah Tuhan. Memang ada sebuah perbedaan antara bagaimana kehidupan orang beriman dengan pikiran modern, terlebih generasi milenial pada saat ini. Kalau pemikiran modern jemaat Tuhan, apalagi generasi milenial pada saat ini, masyarakat di zaman ini menginginkan segala sesuatu dapat diprediksi, predictable. Hiraboi dua tak lang, bisa atau tidak, sanggup atau tidak. Anggulang boy, ya mundur. Kalau bisa, maju terus. Tetapi dalam prinsip orang beriman, dalam prinsip kehidupan Abraham, anggo prinsip ini namang guluh ge na persaya hubani Tuhan, hagelup debui. Sebenarnya dapat kita melakukan segala sesuatu kalau memang kita berserah kepada Tuhan. Kalau Abraham langdong istilah bani predictable, sesuai dengan prediksi. Sebab memang dia yakin Tuhan itu pasti akan tetap menyertai. Aido pas do songon do dingai, do ding haleluya ai, atap AHP na masa malas uhur pusok pe, jolomanku na maharga na marholong ATP. On marani nuhur na gabe jaminan atap AHP na masa malas uhur pusok pe, jolomanku na maharga na marholong ATP. Saya pikir inilah sebuah jaminan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Jangan pernah menyerah atas apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Marilah kita mencontoh daripada kehidupan Abraham. Marilah kita belajar dari Abraham yang tidak pernah mengeluh, tetapi hanya tunduk dan setia kepada Tuhan. Keluar dari zona nyaman merupakan ujian iman bagi kita. Keluar dari zona nyaman dan aman merupakan ujian yang terberat bagi iman kita. Oleh sebab itu, memang kita tidak disuruh pindah, pergi dari Batam ke Pinang atau dari Jakarta ke Negeri Dulu. Tetapi hanya Tuhan menginginkan pergi. Bagaimana kita tetap setia dan taat akan perintah Tuhan. Marilah kita belajar dari kehidupan Abraham, yang walaupun sudah tua, yang walaupun perjalanannya belum pasti, tetapi dia yakin Tuhan pasti akan menyertai, bahkan menuntun kehidupan Abraham sehingga dia bisa menjadi bapa orang percaya, sehingga dia bisa menjadi orang yang tetap diberkati oleh Tuhan. Jadilah juga menjadi keluarga yang tetap mengandalkan Tuhan, yang tetap setia kepada Tuhan. Jangan pernah ragukan penyertaan Tuhan. Jangan pernah miliki alasan, argumen atas apapun yang telah Tuhan berikan bagi kita. Marilah kita tetap mensyukuri atas apa yang telah Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas firman-Mu yang mengajari kami agar kami tetap setia atas perintah Tuhan, agar kami tetap memiliki iman yang walaupun begitu banyak tantangan masalah yang sering kami hadapi di tengah-tengah kehidupan kami. Berkatilah kami lewat firman-Mu ini, dan ajarilah kami agar kami juga mau belajar tentang bagaimana kesetiaan daripada Abraham
yang walaupun Tuhan dia suruh untuk pergi ke negeri yang akan Tuhan tunjukkan kepadanya, tetapi dia tetap setia dan mau menjalankan segala perintah-Mu. Biarlah kiranya kami tetap setia untuk mendengarkan perintah Tuhan, untuk mendengarkan setiap panggilan-Mu, dan kami tidak pernah akan memiliki berbagai macam alasan, tetapi kami tetap menunjukkan kesetiaan dan hormat hanya kepada-Mu. Berkatilah kami semua jemaat-Mu yang telah mendengarkan firman-Mu. Begitu banyak pergumulan yang sering kami hadapi, begitu banyak tantangan yang sering kami hadapi, tetapi ajarlah kami agar kami tetap setia kepada-Mu. Sebab segala sesuatu perkara yang terjadi dalam kehidupan kami, Tuhan mengetahui, dan Tuhan berkuasa untuk memberikan solusi atas setiap masalah yang kami hadapi. Berkatilah jemaat-Mu yang ada di resort Batam Barat ini. Apapun keluhan pergumulan yang mereka hadapi, kami yakin Tuhan pasti akan menuntun kami, bahkan memberikan solusi yang tepat dalam kehidupan kami. Inilah kami Tuhan yang telah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah kiranya Engkau tetap menyertai kami dan ajari kami agar kami tetap setia atas panggilan-Mu dalam kehidupan kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Untuk yang mengumpulkan persembahan, kami undang untuk maju ke depan. Sebelum kita mengumpulkan persembahan, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi dasar bagi kita untuk memberikan persembahan, yang tertulis di dalam 1 Tawarik 16 ayat 29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia, sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Sekarang marilah kita mengumpulkan persembahan kita. Marilah kita bangkit berdiri. Kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah, Bapa yang maha murah dan pengasih, kami bersyukur dan berterima kasih atas segala berkat dan anugerah-Mu yang senantiasa melimpah dalam kehidupan kami. Tuhan telah menyertai kami dan memberkati segala pekerjaan kami hingga hari ini. Dengan rasa syukur dan terima kasih, kami datang ke hadirat-Mu membawa persembahan syukur dan pujian kami kepada-Mu yang sesungguhnya bersumber dari pemberian-Mu juga. Kiranya Engkau berkenan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, terimalah doa persembahan kami ini. Amin. Padamu Tuhan dan Allahku kupersembahkan hidupku. Dari
Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan Allah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.